pahit itu. Satu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan mempraktekkan ya bagaimana kita mengaplikasikan KRR ini ya. KRR ini seperti yang pernah dulu saya janjikan kepada teman-teman ya. Nah cuma saya akan mengaplikasikan ini bukan untuk pembuatan pupuk ya, baik itu pupuk vegetatif maupun generatif, tapi adalah untuk pembenahan tanah ya. Jadi sebenarnya pembenahan tanah saya ini itu sudah saya buat 2 atau 3 bulan yang lalu ya. Nanti teman-teman bisa melihat itu di konten saya videokan waktu itu, waktu saya membuat ini. Ini banyak apa ya, banyak bahan baku yang saya masukkan kemari. Semuanya itu sudah berisi asam umat ya. Jadi yang paling utama itu adalah saya kasih dari eceng gondok itu. Jadi itu sengaja eceng gondok saya pelihara ya. Nah nanti sebelum kita akan mempraktekkan pembuatan ini ya, kita coba review dulu hasil dari pakan limbah rumah makan Padang yang dulu pernah kita fermentasi ya. Kayaknya sudah ada 3 hari ini ya. Udah segi hari ya, udah ya, lebih kurang 3 hari ya. Coba lihat bagaimana bentuknya ya. Sini saya taruh dulu. Nah ini ayam-ayamnya juga mau makan lagi nih. Nah coba kita buka ya. Nah ini nih proses hasilnya ini. Coba lihat. Baunya manis ya. Artinya memang tidak bau tapi baunya itu amat manis sekali. Tidak bau ya. Artinya bahwa saya yakin proses ini sudah terjadi ya fermentasinya. Tapi sini kan lihat kayaknya ada lubang-lubang di situ ya. Kayaknya ini adalah gelembung-gelembung udara yang keluar dari proses fermentasinya kayaknya ya. Nah, tapi baunya itu ya hampir tidak berbau. Baunya adalah asam manis. Nah, tapi ini itu. Nah ini. Nah jadi kayaknya limbah dari rumah makan Padang yang kita fermentasi kemarin kayaknya alhamdulillah berhasil ini ya. Nanti kita kasih ini ke beberapa makan ayam kita ya. Mudah-mudahan pasti akan makan ini. Nah biasanya dulu saya menggunakan aktivatornya itu adalah menggunakan KRR ya. Nah, makan ayam tuh kan, makan kan. Nah kan makan dia kan. Nanti kita kasih lagi nih ya makannya. Nah jadi ini fermentasinya ternyata apa ya, berhasil ya. Ini hasilnya itu sama sekali sudah tidak berbau lagi ya. Baunya ya asam manis ya. Oke, kayaknya alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan memang ini sesuai dengan fungsi dari roster itu ya. Mudah-mudahan ini proteinnya sama nutrisi yang dalamnya sudah meningkat ini. Jadi memang suatu ketika nanti kita akan coba uji juga ke di lab ya. Apakah pakan-pakan yang telah kita fermentasi kita dengan dengan menggunakan roster 21 ini itu meningkat ya nutrisinya dalam ya. Jadi sebenarnya kalau biasanya kita di Skopindo ya. Di Skopindo ya, nanti kita akan coba uji 1 atau 2 sampel saja untuk di Skopindo nanti untuk melihat bagaimana kandungan proteinnya ya. Nah, oke, kita lanjut aja kepada ini pembenahan tanah kita. Jadi seperti yang saya sampaikan, pembenahan tanah ini saya buat dari beberapa bahan ya. Pertama adalah semuanya itu adalah yang berasal dari asam umat ya. Jadi kemarin kita gunakan itu adalah bahan baku dasarnya eceng gondok, kemudian juga dari jerami padi ya. Jerami padi juga ada asam umat. Kemudian yang paling sekali juga saya masukkan itu adalah fermentasi tandan pisang ya. Tandan pisang yang dulu juga pernah kita buatkan videonya. Ini adalah bagian dari bahan baku yang saya masukkan di sini. Karena tandan pisang itu adalah merupakan memiliki asam umat yang cukup lumayan bagus ya, lumayan tinggi ya. Nah termasuk juga ini yang dulu kita juga pernah kita kontenkan ya, itu
fermentasi durian, kulit durian ya. Ya, kulit durian pun juga memiliki asam umat yang signifikan ya. Nah, tapi yang paling utama sekali adalah airnya itu saya masukkan ini murni semuanya itu adalah air Jakaba ya. Kenapa air Jakaba? Air Jakaba adalah memiliki asam umat yang cukup tinggi dari beberapa pengalaman kaum petani yang menggunakannya ya. Jadi dia termasuk adalah pembena tanah yang sangat luar biasa hebat ya. Karena salah satunya dia itu adalah bisa menghancurkan polutan, karena dalam air Jakaba itu ada satu bakteri yang bisa menghancurkan polutan, namanya adalah Pseudomonas ya. Nah, jadi ini sudah jadi ya, sebenarnya sudah bisa kita aplikasikan, tapi saya inginkan bagaimana saya bisa meningkatkan kekuatan asam umat yang ada di sini ya. Nah, kalau untuk asam umat memang kita tidak mungkin bisa pakai TDS ya. Karena apa? Karena TDS tidak bisa ukur NPK-nya di sini ya. Karena asam umat itu mungkin ada alat khusus lagi yang akan bisa mengukurnya ya. Tapi saya yakin dengan kita masukkan KRR di sini, kemampuan asam umatnya itu akan jauh bisa berkali lipat ya untuk kita peningkatannya. Oke, kita akan coba saja mempraktekannya. Oh, ini udah lebih dari 100 ya. Jadi nanti kita kurangin aja ya. Kami kurang saja dulu airnya ya. Jadi ini ada padatannya, ada apanya ya. Ini sudah jadi ya. Pindahkan aja sebagian kemari dulu, agar nanti jangan terlalu penuh ya, karena kita nanti akan masukkan air leri sama air kelapa sini ya. Jadi maksudnya agar ada ruang kosong 10%, sehingga proses fermentasinya itu betul-betul bisa maksimal ya. Nah, kita kurangi aja dulu. Oke, kayaknya udah cukup gitu ya. Tidak ruang kosong 10% ya. Oke. Nah, jadi karena ini sudah jadi ya. Jadi sebagai penjelasan kepada teman-teman semua bahwa waktu beberapa kali kita berpraktek di Tasik, kita gunakan pupuk yang anorganik ya. Jadi sebagian teman-teman banyak yang anti ya, pupuknya kan ya, pupuk kimia ya. Jadi sebenarnya tidak harus pupuk kimia ya. Kalau kita punya pupuk organik yang sudah jadi yang seperti ini pembena tanah sudah jadi ya, itu kita tinggal menambahkan saja KRR ya. Lagi pun juga kalau misalnya kita punya pupuk-pupuk lain, yaitu dari kue sapi, kue kambing, urin sapi, ulir kambing, kemudian kue ayam, itu kita bisa gunakan ya. Kita tinggal meningkatkan dari kita tinggal meningkatkan nutrisinya dengan menggunakan KRR ya. Nah, cuma kan dalam proses dunia pertanian ini kita memang juga harus realistis ya. Tidak selamanya bahwa petani itu memiliki yang namanya pupuk organik. Nah, contoh, walaupun ada suatu daerah lokasi yang memiliki jumlah sapi yang banyak, tapi belum tentu dia juga mempunyai kohe yang juga banyak ya. Contoh, NTB contohnya, tepatnya adalah saya sebutkan saja adalah Kabupaten Sumbawa contohnya gitu ya. Saya punya pengalaman pribadi untuk sini ya. Di Kabupaten Sumbawa itu memang mereka itu penghasil sapi memang, tapi kalau kita cari kue sapi, apalagi urin sapi, alhamdulillah kita tak akan mungkin bisa dapatkan itu. Dan 10 kilo aja itu tidak bisa dapatkan. Kenapa? Karena masyarakat di sana tidak mau menggandangkan sapinya. Jadi beberapa kegiatan yang dulu kami lakukan di daerah Sumbawa, terutama untuk membuat pupuk biogas, di mana masing-masing petani itu kita fasilitasi sampai 500 juta, di mana 500 juta itu kita belikan sapinya, kita buatkan kandangnya, kita buatkan biodigesternya, kemudian kita buatkan kolam fermentasinya. Alhamdulillah mereka nolak. Padahal nilai untuk satu kelompok itu 500 juta ya. Kenapa? Karena satu tadi itu mereka tidak mempunyai kebiasaan perilaku untuk memelihara dan mengandangkan sapi mereka. Karena mereka menganggap tabu sekali mengandangkan sapi itu ya. Nah, jadi artinya apa? Tidak semua lokasi itu yang mungkin kita bisa menyediakan pupuk organik itu.
Nah, lagi pula seperti ini, kalau kita terus memaksakan pupuk organik itu harus gunakan kohe, hanya sekarang ini hanya petani-petani kaya saja yang memiliki sapi atau kambing. Karena apa? Karena kalau seandainya memang kalau mereka punya sapi 10 ekor tentunya, mereka itu minimal harus mempunyai lahan setengah hektar untuk pakannya. Nah, sekarang petani mana yang mempunyai lahan setengah hektar hanya khusus untuk memelihara pakan sapinya? Nah, itu walau tidak akan mungkin kita, Pak. Jadi makanya dalam kehidupan bertani ini kita idealis iya, tapi kita juga harus realistis ya. Nah, jadi makanya solusi KRR ini adalah solusi yang bagus ya. Oke, kalau kita punya yang organik, kohe organik, oke, kita gunakan organik. Tapi kalau kita tidak mempunyai kohe, kotoran hewan itu, jangan dipaksakan. Karena nanti malah harganya itu lebih mahal daripada pupuk yang dijual sekarang yang mahal, langka segala macam itu. Contoh, untuk daerah Minahasa contohnya ya, mereka itu gunakan apa? Kohe ayam. Nah, teman-teman tahu nggak di mana dari Kangkal Minahasa itu membawa apa? Membawa kue ayam itu bukan di daerah mereka sendiri, mereka gitu impor itu dari Polopo, dari apa sana, dari Palu sana. Itu berapa juta yang harus mereka keluarkan untuk itu, nah, jadi seperti itu. Jadi memang kalau kayaknya kita punya organik, oke, tapi jangan dipaksakan petani itu harus organik. Karena apa? Karena tidak semua petani itu memiliki kotoran hewan yang seperti yang kita teorikan, yang kita pikirkan. Oke, kita lanjut ya. Jadi makanya logikanya berpikirnya seperti itu ya. Kita dalam hidup ini idealis iya, tapi kita juga harus realistis ya. Jangan paksakan untuk sesuatu yang tak mungkin bisa dilakukan oleh petani secara idealis kita ya. Nah, oke. Yang harus kita lakukan, kita tinggal memasukkan dua ini saja. Jadi sesuai dengan SOP-nya, ada air leri, kemudian juga ada air kelapa. Jadi air kelapa saya tidak full dapatkan ya, hanya segini ya, tapi lumayan bisa apa. Nah, kemudian kita masukkan KRR, itu saja ya. Yang harus kita lakukan di sini hanya itu saja. Jadi KRR-nya ini sudah saya aktifkan ini ya. Ini bukan KRR pengembangan ya, tapi adalah KRR aktif ya. Jadi namanya adalah KRR aktif, bukan KRR pengembangan. KRR ini fungsinya sebagai dekomposer. Nah, kembali saya ralat bahwa KRR 21 itu berbeda dengan KRR dekomposer. KRR 21 itu adalah khusus dibuat si ayah untuk pembenah tanah. Nah, jadi artinya kalau misalnya kita pakai KRR 21, kita sebenarnya tidak perlu lagi membuat proses seperti ini lagi ya. Jadi KRR 21 itu sudah langsung aplikasi kan? Nah, langsung aplikasi. Nah, tapi karena saya tidak punya KRR 21 itu, maka saya buat pembenah tanahnya. Kebetulan saya juga punya petanah, tapi bisa kita gandakan dia dengan menggunakan KRR dekomposter atau ya dekomposter ya. Nah, ini sudah saya aktifkan ya. Saya aktifkan per tanggal 25 Juli ya 2024 ya. Jadi alhamdulillah seperti yang pernah saya tayangkan ke teman-teman, kayaknya ini ya sudah aktif ya. Masih ada gasnya enggak ya? Oh, masih ada gasnya nih. Takutnya numpah dia keluar gitu. Oh, gantung lah enggak ya. Nah, jadi ini ya. Nah, ini kalau dalam SOP-nya cukup kita masukkan 2 tutup botol ini saja ya, untuk lebih kurang 100 bahan pupuk kita atau bahan pembenah tanah kita ya. Nah, tapi nanti kita kasih banyak saja ya. Oke, mungkin nanti sebelum kita campur sini saya masukkan saja ke sini agar saya nanti bisa masukkannya ke situ ya. Oke. Kita masukkan dulu yang mana ya? Ini dulu ya sebelum KRR ya. Ini aja dulu ya agar nanti dia bisa. Di sini. Masukkan sini aja ya. Oke. Kita masukkan di sini saja nanti biar nanti dia di dalam itu bisa tercampur rata ya. Satu tutup, wah dia terbuang lagi ya. 2 tutup. Wah, wangi ya. Lebih enak masalah kan? Lebih bagus kan? Oke, kita kasih 3 atau 4 aja lah. Banyak kok punya kita ini.
Oke, cukup ya. Jadi kita tutup lagi ya, mudah-mudahan ini tetap aktif. Ini yang setengah liter yang kita kembangkan menjadi 6 liter ya, jadi 6,5 liter itu ya. Jadi alhamdulillah ini mungkin bisa tahan sekali ya. Nah, cukup untuk lebih kurang 100 liter ini kita hanya butuhkan 2 atau 3 tutup itu saja ya. Oke, nanti saya masukkan ini dulu air ini ya. Ini adalah air cuci air kelapa ya. Ini bismillah. Oke, masukkan. Jadi ini air leri. Bismillah, ini 10 liter betul ya. Nah, lebih kurang 15 ini ya. Tapi berlebih itu nggak masalah kan? Oke, ini ada ruang kosong ya, 10% ya. Yang kita tutup saja. Oke, ini ya, kayaknya ini saya alhamdulillah. Ini kalau prosedurnya adalah kita tutup rapat, tidak boleh sama sekali masuk udara. Ini saya kerat di karet ya. Mudah-mudahan ini aman ya. Ya, seperti ini saja ya. Nah, ini tinggal kita tunggu berapa? 18 hari ya. Nah, sesuai dengan prosedurnya, sebelum kita akan panen di 18 hari kemudian, panennya itu haruslah sesuai dengan harinya, 18 hari kan, kemudian sesuai dengan jamnya. Jadi nanti jam kapan kita memasukkan ini, nanti panennya juga harus sesuai dengan jam di lari 18 itu, jam segini juga nanti. Nah, jadi ini sudah saya buat tanggal 29 Juli sekarang ini ya, 29 Juli. Sekarang udah jam berapa ini? Kita lihat jamnya, jam 17.41 ya, 17.41. Kita tulis di sini 17.41. Nah, jadi kita 17.41. Jadi 29 tanggal berapa lagi kita 18 akan kita panen ini? 29 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 ya. Nah, jadi kita nanti akan panen itu 17 Agustus ya. 17 Agustus. Sekarang 29 ya, 17 Agustus ya. Nah, terus 2004 jam 17.41. Jadi ini kita proses, kita masukkan prosesnya itu adalah tanggal 29 Juli 2024 jam 17.41. Kemudian nanti kita akan panen pada tanggal 17 Juli jam 17.41 juga tahun 2024 ya. Nah, mungkin hanya demikian saja ya, sederhananya ya prosesnya itu. Jadi KRR nanti kita simpan, kita akan akan lihat nanti prosesnya ya seperti apa nanti di sini. Jadi mudah-mudahan asap umat saya ini bisa lebih maksimal ya hasilnya. Nah, mungkin demikian saja ya. Oh ya, mungkin ada yang saya coba review, ada yang pertanyakan, katanya Pak Nob itu punya katanya punya kolam ikan juga katanya. Saya mau ini kolam ikan saya.
Jadi jangan dipikirkan kolam ikan saya itu adalah seperti yang teman-teman bayangkan seperti di kota, di apa ya, di tempat teman-teman masing-masing ya. Ini kerong saya. Ini sepanjang ini adalah ikan nila saya semua ya. Itu ikan nila tuh. Seperti itu. Nah, ya kan? Nah, jadi beginilah penderitaan saya ya. Seorang yang bertani di kota yang tidak punya lahan tapi masih bisa memanfaatkan lahan yang kecil ini di lantai 3 ya. Di lantai 3 yang saya buat sedemikian rupa, saya juga bisa pelihara ayam, masih bisa bertanam-tanam, bisa juga pelihara ikan yang seperti ini. Jadi ikan nila saya seperti ini saja hidupnya ya. Saya biarkan seperti itu saja. Makannya saya kasih ya roti-roti itu, roti-roti ampas roti itu saja ya. Nah, jadi makanya bagi teman-teman beruntunglah yang telah punya lahan di desa. Ya, sayang sekali kalau lahan itu dibiarkan ya. Oke, mungkin demikian saja. Nah, kembali bahwa setiap konten kita akan melakukan kuis ya. Nah, sekarang bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan saya, untuk satu orang ya, satu orang saya dianggap mempunyai jawaban terbaik, nanti akan kita transfer uang Rp50.000 langsung ke rekening teman yang dia yang beruntung ya. Tapi hanya satu orang ya untuk satu konten ini. Jadi pertanyaan saya adalah apa asam umat yang saya gunakan untuk pembuatan pembenah tanah saya? Jadi bahannya asam umat saja, apa saja yang saya gunakan untuk membuat pembenah tanah ini. Nah, kemudian jawaban teman-teman itu, teman-teman nanti dari setelah ujung jawaban ditulis hashtag, kemudian QRR aktif, tutup hashtagnya, oke ya? Kutip. Hah? Kutip bukan. Atau kutip ya? Kutip bukan. Ya. Tinggal dibuat kutip belakangnya ya. Nah, kutip belakangnya. Oke ya, kembali pertanyaannya adalah apa bahan pembenah tanah yang saya buat. Nah, kemudian setelah ujung jawaban teman-teman buatkan adalah hashtagnya ya. Hashtagnya adalah QRR aktif. Kemudian tutup ya. Nah, itu saja. Oke, kami tunggu. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang selama ini request untuk saya aplikasikan QRR ya. Tadi kita ada apa? Nanti kita akan coba aplikasikan kepada yang lain lagi ya. Di bawah saya juga punya pupuk vegetatif yang saya buat sendiri, juga pupuk generatif yang juga saya buat sendiri. Nanti kedua pupuk itu nanti kita akan ukur TDS-nya ya, ppm-nya ya dengan menggunakan TDS ya. Nah, nanti tunggu saja video berikutnya. Mungkin demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum keras baunya karena ini mungkin beberapa hari baru difermentasi ya. Masih belum nampak. Ya, tapi intinya bahwa